Gelar Pancina de Oro sebagai pelatih terbaik Serie A baru saja diraih, namun Simone Inzaghi justru memasuki fase paling menentukan dalam karir kepelatihannya. Pelatih Inter Milan ini kini bersiap memimpin timnya mengejar 3 trofi musim ini, ditambah partisipasi di Piala Dunia antar klub pada Juni sampai Juli mendatang. Seperti dilaporkan Tuttosport, periode April-Juli 2025 akan menjadi babak tersulit sekaligus terindah bagi Inzaghi. Ini adalah momen paling penting dalam satu musim kompetisi, tulis media Italia tersebut. Prestasi Inzaghi semakin istimewa karena ia sedang mengejar rekor legenda Inter. Saat ini, ia baru mencatatkan 7 pertandingan lebih sedikit dibanding Eugenio Berselini dan 5 laga di belakang Arpad Weiss dalam hal jumlah pertandingan sebagai pelatih Inter. Jika mampu melewati 2 rintangan sejarah ini, Inzaghi hanya perlu mengungguli catatan 3 pelatih besar Nerazzurri lainnya, Helenio Herrera, Roberto Mancini, dan Giovanni Trapattoni untuk menulis namanya dalam buku emas klub. Fokus utama Inzaghi saat ini adalah mempertahankan Scudetto di Serie A, lolos ke final Coppa Italia, melaju jauh di Liga Champions, dan mempersiapkan Piala Dunia antar klub. Kami tahu beban yang harus dipikul, tapi ini tepat alasan kami bekerja keras sepanjang musim, ujar Inzaghi dalam konferensi pers terakhirnya. Dukungan penuh datang dari manajemen Inter. Simone telah membuktikan kualitasnya. Sekarang saatnya menulis sejarah baru, kata Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Para pendukung Inter pun berharap Pancina de Oro yang baru diraih Inzaghi menjadi pertanda kesuksesan di sisa musim ini. Dengan 15-20 pertandingan tersisa, setiap laga kini menjadi kesempatan emas bagi Inzaghi untuk mengukuhkan namanya di antara pelatih terbaik Inter sepanjang masa. Corriere dello Sport meyakini bahwa hubungan antara Simone Inzaghi dan Inter Milan akan terus berlanjut, terlepas dari bagaimana hasil akhir musim ini. Pelatih asal Italia itu, yang telah menangani Nerazzurri sejak musim panas 2021, dinilai sebagai sosok kunci kesuksesan klub dalam beberapa tahun terakhir. Keyakinan tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan Beppe Marotta, Presiden Inter, yang menyatakan dukungan penuh kepada Inzaghi. Dia telah bekerja dengan sangat baik selama bertahun-tahun dan menjadi titik acuan bagi seluruh klub. Kita berbicara tentang salah satu pelatih terbaik di dunia. Selain itu, dia memiliki keuntungan karena pernah menjadi pemain hebat, dan hal itu membantunya dalam karir kepelatihannya. Kami sangat senang memiliki dia. Seperti biasa, kami akan bertemu di akhir musim dan memperbarui kontraknya, ujar Marotta dalam wawancara dengan Rai Radio. Inzaghi sendiri tak kalah optimis. Saat menghadiri acara penghargaan di Coverciano, pelatih berusia 47 tahun itu menegaskan kebahagiaannya bersama Inter. Klub dan para fans tahu dedikasi saya. Saya merasa dihargai. Saya sangat bahagia di sini, dan keluarga saya juga sangat nyaman tinggal di Milan, ucap Inzaghi. Inter Milan juga memuji kerja keras Inzaghi, menyebutnya sebagai pelatih yang mampu memberikan identitas, permainan menarik, dan konsistensi, sehingga membuat tim ini dikagumi di seluruh dunia sepak bola. Kontrak Inzaghi saat ini masih berlaku hingga 2026, namun semua indikasi mengarah pada perpanjangan hubungan. Bahkan, bukan tidak mungkin kesepakatan baru itu akan berlaku untuk lebih dari 1 musim. Dengan stabilitas di kursi kepelatihan, Inter tampaknya ingin mempertahankan fondasi yang telah dibangun Inzaghi untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Kabar terbaru mengenai kondisi 2 pemain kunci Inter Milan, Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries, mulai terungkap setelah keduanya mengalami cedera dalam laga terakhir melawan Atalanta di Bergamo. Sementara sang kapten menunjukkan perkembangan positif, situasi Dumfries masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Menurut laporan Corriere dello Sport, Lautaro dipastikan absen saat Inter menghadapi Udinese akhir pekan ini. Namun, striker asal Argentina itu diperkirakan sudah bisa kembali untuk leg pertama semifinal Coppa Italia melawan AC Milan, meski kemungkinan besar akan dimulai dari bangku cadangan. Yang pasti, Lautaro sudah dipastikan tampil saat Inter bertandang ke markas Bayern Munich. Berbeda dengan Lautaro, kondisi Dumfries masih mengkhawatirkan. Bek sayap Belanda itu mengalami ketegangan otot hamstring di paha kanan dan harus menjalani pemeriksaan ulang minggu depan. Jika pemulihannya berjalan lancar, ia berpeluang kembali untuk leg pertama babak semifinal Liga Champions melawan Bayern. Namun, Inter terpaksa harus kehilangan Dumfries dalam 3 laga mendatang melawan Udinese, Milan, dan Parma. Ini menjadi pukulan berat bagi Nerazzurri mengingat Dumfries adalah salah satu pemain yang sedang dalam performa terbaik di awal 2025. Kehadirannya sangat dibutuhkan,
terutama dalam laga-laga sengit seperti menghadapi Udinese akhir pekan ini. Jeda internasional seringkali menjadi momok bagi klub-klub top Eropa, namun tidak bagi Inter Milan. Data terbaru yang dirilis Gazzetta dello Sport mengungkap fakta mengejutkan. Nerazzurri justru tampil perkasa usai pemecahan kompetisi oleh laga timnas. Dalam 2 musim terakhir, Inter sukses meraih 17 poin dari total 21 poin yang diperebutkan, persentase kemenangan mencapai 81%, pemain kunci justru tampil lebih beringas pasca jeda. Yang menarik, justru pemain-pemain yang paling patuh pada instruksi pelatih Simone Inzaghi yang kerap menjadi penentu kemenangan. Seolah mereka langsung tersambung kembali dengan sempurna, tulis analis Gazzetta. Berbeda dengan jeda-jeda sebelumnya yang kerap diwarnai cedera, kali ini Appiano Gentile justru mendapat kabar menggembirakan. Pemulihan optimal bagi pemain yang sebelumnya cedera, penghematan energi untuk pemain inti setelah padatnya jadwal, kebangkitan Hakan Çalhanoğlu, gelandang Turki itu disebut sedang mencapai puncak performa musim ini. Çalhanoğlu versi terbaiknya sedang kita saksikan. Perkembangannya konsisten dan kini mencapai level tertinggi, ungkap reporter La Gazzetta dello Sport, Matteo Barzaghi. Dengan kondisi pemain yang justru semakin prima setelah jeda, Inter semakin percaya diri menghadapi sisa musim yang menentukan. Manajemen klub pun optimistis, data statistik ini bukan kebetulan. Ini membuktikan kesiapan fisik dan mental tim Inter selalu terjaga, plus kemampuan pelatih dalam mengelola skuad, tegas Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Kini, tantangan berikutnya adalah mempertahankan tren positif ini saat menghadapi Udinese akhir pekan mendatang. Laga yang akan menjadi pembuktian apakah efek jeda yang ajaib ini tetap berlaku. Jeda internasional dimanfaatkan betul oleh Federico Di Marco untuk memulihkan diri dari cedera yang membuatnya absen dalam 4 laga terakhir Inter Milan. Menurut laporan eksklusif Sky Sport, bek sayap andalan Nerazzurri itu telah menyelesaikan masa pemulihannya dan akan segera bergabung kembali dengan latihan tim dalam beberapa hari ke depan. Diharapkan Di Marco akan fit tepat waktu untuk laga penting melawan Udinese pada hari Minggu mendatang, tulis laporan tersebut. Kabar ini tentu menggembirakan bagi pelatih Simone Inzaghi, yang akan kembali mendapatkan salah satu senjata utama di lini pertahanan. Namun, Inzaghi masih harus menghadapi masalah di sisi kanan pertahanan. Denzel Dumfries dipastikan masih harus menjalani masa pemulihan dan akan absen setidaknya untuk 3 pertandingan mendatang akibat cedera yang dialaminya saat melawan Atalanta di Bergamo. Kondisi Dumfries masih terus dipantau. Masih belum jelas apakah dia akan mampu pulih tepat waktu untuk laga leg pertama Champions League melawan Bayern Munich pada 8 April mendatang, tambah laporan Sky Sport. Petar Sučik akhirnya pulih sepenuhnya dari cedera. Seperti dilaporkan Tuttosport, gelandang yang telah dipastikan akan bergabung dengan Inter Milan ini baru saja bermain selama 120 menit dalam laga Nations League antara Prancis versus Kroasia. Penampilannya ini menandai kembalinya Sučik setelah mengalami patah tulang metatarsal pada 15 November lalu saat membela Kroasia melawan Skotlandia di kompetisi yang sama, cedera yang membuatnya absen hingga 22 Februari. Sučik akan resmi bergabung dengan Nerazzurri musim panas ini, mengikuti jejak sejumlah legenda Kroasia yang pernah membela Inter dengan berbagai tingkat kesuksesan. Dario Simic, Marko Livaja, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, dan Sime Vrsaljko. Saat ini, Sučik biasa bermain dalam formasi 2 gelandang di Dinamo Zagreb. Namun, di Inter ia kemungkinan akan ditempatkan dalam sistem 3 gelandang dan berpeluang menggantikan peran Davide Fratesi. Yang menarik, di timnas Kroasia, Sučik justru sering beroperasi sebagai trequartista atau gelandang serang. Cara Simone Inzaghi memanfaatkannya nanti mungkin akan lebih jelas terlihat saat Inter berlaga di Piala Dunia antar klub mendatang. Dengan kembalinya kebugaran Sučik, Inter tampaknya telah menyiapkan alternatif segar untuk lini tengah mereka musim depan. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta, mengungkapkan rasa bangganya terhadap Simone Inzaghi setelah pelatih Nerazzurri itu menerima penghargaan bergengsi Pancina d'Oro. Sebelum menghadiri sidang umum Liga Serie A di Milan, Marotta menyempatkan diri untuk berbicara dengan wartawan. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memang layak diberikan kepada Inzaghi. Itu adalah penghargaan yang benar-benar pantas. Kami sangat senang untuknya karena ia benar-benar layak menerimanya, ujar Marotta. Lebih lanjut, ia juga memuji profesionalisme dan kesiapan Inzaghi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Ini menjadi bukti bahwa ia adalah seorang profesional yang serius dan sangat siap, tambahnya.
Pancina d'Oro merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pelatih terbaik di Serie A berdasarkan penilaian sesama pelatih. Prestasi ini semakin menegaskan kualitas Inzaghi dalam mengarsiteki Inter Milan.